Assalamualaikum. Mental keberlebihan. Saya sering menyebutnya mental turah-turah. Jadi orang dengan mental keberlebihan itu dia hidupnya tenang. Karena dia itu berpegang pada satu, hukum kekekalan energi, Sir Isaac Newton. Ini hukum. Jadi dia bilang energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu hanya bisa berpindah bentuk. Energi matahari menyinari daun-daunan memproses menjadi pohon dan buah-buahannya. Buahnya dimakan manusia, dimakan hewan, menjadi energi untuk manusia itu. Sisa dari makanan itu kembali ke tanah dan menyuburkan tanah. Bahan bakar minyak yang kita pakai sekarang ini itu berasal dari fosil-fosil hewan zaman dulu yang tertanam di tanah. Jadi berasal dari energi zaman dulu. Minyaknya bisa kita pakai saat ini. Matahari menyinari bumi, air laut memuai, sungai memuai, air sumur memuai, menjadi awan dan menjadi hujan kembali lagi, berputar terus. Matahari seandainya ini libur 3 hari, diumumkan matahari untuk sementara libur 3 hari karena kesalahan teknis, kita akan tayang kembali hari Jumat misalnya. Tapi tidak terjadi seperti itu. Dari mana cahaya matahari? Apakah dari aki? Apakah dari generator? Atau apa? Jadi menurut para ahli, energi matahari itu memperbarui dirinya sendiri dengan sistem mekanisme fusi. Nanti kalau mau belajar itu ada disiplinnya sendiri, tapi intinya proses dari bagaimana matahari membangkitkan energinya kembali terus menerus udah 450 tahun Hijriah dan 2025 tahun Masehi itu matahari tetap menyala. Apa bahan bakarnya? Konon itu kembali lagi sinar matahari yang menyinari semua alam ini akan kembali ke dirinya dan menjadi cahaya kembali. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, kembali ke mental orang yang berlebihan, mental keberlebihan. Dia lemparkan senyum. Senyum itu akan kembali ke dirinya. Mantul-mantul kemana-mana akan kembali ke dirinya. Orang melempar uang, sedekah, uang itu akan kembali kepada dirinya. Orang melempar barang, memberikan barang-barang ke orang, maka semua itu akan kembali ke dirinya. Orang melemparkan ilmu, menularkan ilmu itu akan kembali kepada dirinya dan bahkan bertambah. Demikian juga orang yang melempar kebaikan-kebaikan,
kepada alam, kepada manusia, itu akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi jenengan gak usah resah, Anda tidak usah galau. Kalau Anda menolong orang, lalu orang itu tidak berterima kasih kepada Anda, dari kecil dia Anda bantu, sampai besar, sampai dia bisa mandiri, sampai bisa menjadi bos, lalu melupakan jasa-jasa Anda tidak perlu galau. Karena yakin aja bahwa energi yang Anda udah berikan kepadanya akan kembali ke diri Anda, cepat atau lambat. Bukan dari yang bersangkutan. Karena beberapa ustadz itu bilang kepada saya, hidup itu seperti karambol. Hidup itu seperti biliar. Kalau kita mau mengincar bola nomor 5, kadang kita nggak bisa langsung nembak yang nomor 5, tapi kita tembak yang nomor 7. Lalu yang nomor 7 itu akan mantul ke 5 supaya tidak menabrak bola yang lain. Barangkali jika ada orang tidak berterima kasih ke Anda atas jasa Anda, itu Anda dihindarkan untuk dibelokkan rezeki Anda lewat orang lain. Barangkali seperti itu maksudnya. Jadi tidak harus si A membantu si B, lalu si B membalas si A. Tidak harus begitu. Jadi si A membantu si B membantu si C, dan seterusnya muter nanti sampai Z baru kembali ke A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.